uang 500 juta dan pengen beli mobil SUV compact, kayaknya mobil yang satu ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian deh. Makanya simak terus videonya. Sebenarnya Kia Seltos itu pertama kali meluncur di tahun 2020 dengan mesin 1400 cc bensin turbo. Kemudian baru disusul dengan mesin 1500 cc diesel. Baru disusul lagi dengan yang varian GT Line. Nah, di tahun 2024 ini dia muncul dengan varian Premier 1,5 liter turbo. Nah, di bawahnya ada yang 1,5 liter tapi yang NA nih. Kalau di bagian depan nih, fascia depannya, ubahan-ubahannya itu ada di bagian grillnya yang terlihat lebih semakin fresh ya. Kalau sebelumnya tuh dia ada beberapa part yang dihilangin. Nah, ini yang baru ini kelihatan lebih modern aja. Kemudian sama satu lagi di bagian depan itu, di bagian fog lamp ya. Kalau dulu lampunya ada 3, nah sekarang ditambahin jadi 4. Sekarang kalau kalian lihat di bagian sampingnya, ini benar-benar hampir nggak ada perbedaan, kecuali di bagian velgnya. Nah, velgnya ini dia sekarang dual tone, lebih cantik lagi velgnya, dan ukuran bannya itu masih sama, ukuran velgnya juga masih sama dengan yang lama. Jadi overall di samping itu doang ya. Kita ke bagian belakang sekarang. Beralih ke bagian belakangnya, kayaknya ini bagian belakangnya yang paling banyak perubahannya deh dari Kia Seltos. Jadi pertama di lampu belakangnya dulu kan ada garnish chrome. Nah, sekarang digantikan dengan lampu LED. Kemudian ada di bagian fog lampnya dulu kan di sini, sekarang jadi ke bawah. Dan bumper belakangnya ini banyak part-part yang dihilangin ya. Kayak dulu ada aksen warna merah di sini, sekarang udah nggak ada. Dan di bawah sini dulu tuh warnanya gold, sekarang dia warnanya grey. Dan lebih dibikin simple lagi. Kalau dulu kan kayak kesannya bertumpuk banget, dan sekarang lebih simple. Ya, sekarang kita lihat dulu ya bagasinya tuh masih sama atau dia udah beda kayak sebelumnya. Ternyata dia belum power back door juga nih guys. Tapi sebenarnya nggak berat sih, cuman kayaknya better kalau power back door deh. Karena kalau misalkan kita bawa barang banyak, kayaknya itu sangat membantu sih. Ini bagasinya masih sama ya ukurannya kayak sebelumnya. Dan ini juga di bawah ada tempat ban serep. Dan kalau kalian masih kurang lagi bisa kursi row kedua tuh dihabisin rata lantai, kalian nambah barang bawaan lagi bisa. Ubahan-ubahan yang banyak juga kayaknya ada di bagian interiornya. Makanya ini aku mau jelasin satu-satu perubahannya apa aja ya. Jadi dari depan sini, kalau sebelumnya itu ada aksen-aksen piano black, tapi sekarang diganti kayak soft touch gitu ya modelnya. Walaupun keseluruhannya masih sama kayak sebelumnya, masih banyak material-material dari plastik. Kemudian untuk bagian head unitnya, ini sudah mirip dengan Kona Electric. Kalau dulu kan bentuknya Stargazer banget kan, sekarang udah mirip sama Kona Electric. Jadi isinya UI-nya juga sangat mirip nih dengan dia. Dan di bagian tengah ubahannya apa? Kalau dulu kan masih pakai handbrake yang ditarik ya. Nah, sekarang dia udah elektrik. Menariknya lagi, kalau dulu kan itu di Kia Seltos ini cuman pakai sunroof. Nah, sekarang diperpanjang lagi dengan panoramic sunroof sampai belakang. Jadinya mobilnya kalau dilihat ini semakin kelihatan lega dan luas lagi. Untuk pengaturan-pengaturan masih sama. Dia masih pakai tombol-tombol, dan juga plusnya lagi ini AC-nya udah bisa diatur dual zone nih untuk passenger front. Nah, ini buat drivernya. Kalau di row kedua ini sebenarnya bisa dibilang itu dikit sih ubahannya. Kalau di bagian tengahnya ini sekarang udah ada USB-C, ada 2 nih. Kalau dulu kan sebelumnya 1 doang, sekarang udah dikasih 2. Nah, untuk kursinya dia bisa di recline 2 step nih. Aku contohin. 1 kan, terus 2. Oke. Ya, jadi sekarang saatnya kita bahas ke impresi berkendara Kia Seltos.
Premier 1,5 liter turbo. Jadi dia ada kenaikan di tenaganya. Sekarang tenaganya itu 158 HP dan torsinya nih 253 Newton meter. Nah, apalagi sekarang dia transmisinya tuh 7 speed dual clutch transmission. Karena dia sekarang udah pakai DCT juga, makanya saat kita bawa jalan lurus agak cepat gitu enak banget karena seamless pergantian giginya. Tapi kalau misalkan kita bawa di kondisi kemacetan dengan stop and go-nya, itu malah agak berasa nih, agak jut-jut gitu. Jadi kalau apalagi pas dinyalain mesin pertama kali nih ya, itu nginjek gasnya mesti agak dalam sedikit baru mobilnya tuh bisa jalan. Ya termasuk dalam karakter kelemahannya di City lah ya. Nah jadi sebenarnya di bawahnya yang Premier 1,5 liter turbo ini ada yang natural aspirated. Nah itu dia 8 speed IVT. Jadi itu bisa jadi opsi kalian juga kalau misalkan nggak mau ambil yang varian tertingginya di City ini, ada yang 8 speed IVT. Terus sebenarnya dia tuh udah ada tambahan ADAS-nya sekarang, jadi lebih spesial lagi dong mobil ini. Nah, tapi ADAS-nya bisa dibilang nggak komplit lah ya, jadi dia cuman ada lane keep assist, terus ada juga adaptive cruise control, walaupun sebelumnya udah ada cruise control, tapi kan belum adaptif ya. Nah, sekarang udah ada tambahan beberapa ADAS, tapi kenapa dia nggak adain kamera 360, terus juga blind spot monitoring juga dia belum ada. Sebenarnya udah cukup sih tambahan-tambahan kedua ADAS tersebut, karena sebenarnya ada beberapa orang yang nggak pakai semua ADAS-nya itu kan, dan kalau ada alarm-alarm tertentu malah kita suka matiin. Jadi sebenarnya cukup lah ADAS-nya. Kalau untuk suspensi dia masih sama, handlingnya juga masih sama, pengeremannya juga sama-sama enak dengan yang lama ya. Mobilnya emang sedikit limbung, tapi limbungnya itu limbung SUV yang wajar lah, masih bisa diterima gitu. Makanya lihat aja video ini, itu kalian bisa lihat limbungnya seberapa sih, masih aman kok. Jadi kemarin kita udah nyoba mobil ini keliling-keliling, bawa dia di kondisi macet, lancar, dengan mode berkendaranya juga campuran, ada normal, sport, dan eco. Nah, kita dapat konsumsi BBM-nya 1:14. Untuk mobil 1500 cc turbo itu termasuk irit juga loh. Oke, jadi kita udah selesai nyobain si Kia Seltos 2024 Premier 1,5 liter turbo. Nah, overall sih ya, setelah kita nyobain tadi, mobilnya ini enak, apalagi dia sangat didukung dengan mesinnya. Itu yang udah dual clutch, sekarang transmisinya, makanya itu jadi salah satu plus dari mobil ini. Walaupun dengan harganya yang 525 juta rupiah, tapi sebenarnya sih value for money ya, dengan kelebihannya dari mesinnya. Kalau dibandingin sama rival-rivalnya, mungkin mereka lebih unggul di bagian fitur sama di ADAS, tapi sayangnya mereka tuh transmisinya masih biasa aja. Nah kalau dia kan lebihnya ada di transmisinya ya. Tapi ada satu nih, mobil sekelasnya dia yang ADAS-nya lengkap, terus transmisinya juga DCT, yaitu adalah Omoda 5 GT. Tapi menurut kalian gimana nih kalau disandingkan nih dengan Kia Seltos? Kalian better pilih yang mana? Silahkan komen di bawah, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan like, sama nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video kami yang lain. Sampai jumpa!